Jangan berperang untuk peperangan yang nggak perlu kita lakukan. Contoh ketika orang ngomongin kita, jangan sibuk untuk klarifikasi, tapi sibuklah duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kerjakan saja apa yang Tuhan mau engkau kerjakan dalam hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Doa saya pagi ini setiap kita punya semangat untuk menghadapi hari bersama Tuhan. Doa saya pagi ini setiap kita tetap punya kekuatan yang dari Tuhan untuk kita melangkah menghadapi tantangan masalah yang Tuhan mungkin izinkan untuk kita lewati karena di sana ada berkat Tuhan. Beberapa orang merasa tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalahnya, tidak punya waktu untuk atau mengatur waktu, sulit mengatur waktu untuk bisa menyelesaikan setiap tantangan di hidupnya. Tapi saya pelajari bukanlah tidak punya waktu, karena setiap orang diberi waktu yang sama oleh Tuhan, yaitu 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam satu tahun. Tiap orang punya waktu yang sama. Tapi apa yang membedakan tiap orang? Tiap orang punya energi yang seringkali beda. Bahkan seringkali anak-anak Tuhan kehilangan energi untuk menghadapi masalahnya, tantangannya. Bukan tidak punya waktu. Energi bukan bicara tentang kekuatan fisik saja, tapi energi bicara tentang semangat, bicara tentang mental, bicara tentang sesuatu yang dari dalam untuk menggerakkan apa yang di luar atau tampilan luar kita. Alkitab berkata dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31, saya bacakan buat kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi sekali lagi bukan soal waktu, tapi soal energinya. Tetap melangkah, tetap berjalan, tetap hadapi masalah. Di mana kekuatannya? Dengan menanti-nantikan Tuhan. Sumber energi sejati adalah persekutuan dengan Tuhan. Ingat Yohanes 15 ayat 5, Alkitab berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dia produktif, dia menghasilkan, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pakai kekuatan sendiri menyebabkan kita lelah, capek. Ingat ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Marta sibuk membuatkan makanan mungkin buat Yesus. Sibuk dengan beberapa pekerjaan untuk memperhatikan Yesus atau untuk menyiapkan segala sesuatunya. Makanan, minuman mungkin untuk Yesus. Tapi Maria duduk diam di bawah kaki Yesus. Orang yang coba melayani Tuhan pakai kekuatan sendiri, coba menyenangkan hati Tuhan pakai kekuatan sendiri, hasilnya Marta bersungut-sungut. Marta bahkan berkata kepada Tuhan, Tuhan kau tidak peduli. Tuhan dianggap tidak peduli. Kalau kita baca kisahnya dalam Lukas 10, Tuhan kau tidak peduli kalau saudaraku tidak membantu aku. Suruhlah ia membantu aku. Dia komplain sama Tuhan, dia komplain sama sesama. Orang-orang yang coba melakukan sesuatu pakai kekuatannya sendiri, dia kehilangan energi dan akhirnya lelah, akhirnya bersungut-sungut, akhirnya marah sama Tuhan, marah sama sesama. Tapi kita perlu pelajari dari hal ini. Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau sibuk menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Maria sudah ambil bagian yang terbaik dan tidak dapat diambil oleh siapapun, kata Yesus. Apa bagian yang terbaik? Ketika dia duduk diam di bawah kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Produktivitas tanpa energi ilahi menghasilkan kelelahan. Apa yang kita buat tidak ada buahnya,
atau capek, lelah, bisa bersungut-sungut kalau kita tidak nempel sama pokok anggurnya. Karena jaga energi di hidup kita, yaitu dengan terus bersekutu dengan Tuhan. Jangan hanya sibuk untuk Tuhan, tapi sibuklah untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan itu yang membuatmu kuat menghadapi tantangan dan masalah. Itu yang membuatmu akhirnya tampilan luarnya bisa hadapi masalah, bisa hadapi tantangan. Dan energi itu harus dijaga dengan kita tetap fokus. Fokus pada apa yang Tuhan mau ada di hidup kita. Jangan terdistraksi, jangan teralihkan oleh berbagai kesibukan yang tidak penting, yang bukan bagian yang harus kita kerjakan. Saya menyebutnya jangan berperang untuk peperangan yang nggak perlu kita lakukan. Contoh, ketika orang ngomongin kita, jangan sibuk untuk klarifikasi, tapi sibuklah duduk diam di bawah kaki Tuhan dan kerjakan saja apa yang Tuhan mau engkau kerjakan dalam hidupmu. Ampuni, ya udah ampuni saja. Jangan berperang untuk peperangan yang nggak penting engkau lakukan. Ingat, saya suka kisah ini, kisah Nehemia. Ketika membangun tembok di Yerusalem, banyak yang menentang, bahkan ada orang-orang yang memanggil dia untuk turun. Ayo kita komunikasikan dulu, kita bincang-bincang tentang pembangunan tembok ini. Jangan bekerja dulu, ayo kita ngomong dulu. Padahal mereka semua tujuannya menghambat Nehemia. Tapi Nehemia berkata seperti ini, Nehemia 6 ayat 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang besar, aku tidak dapat datang. Aku gak punya waktu untuk menanggapi hal-hal yang gak penting. Jaga energimu. Jangan kerjakan hal-hal yang gak penting. Fokus pada apa yang Tuhan mau kerjakan di hidupmu. Bukan kamu gak punya waktu, tapi kamu salah fokusnya. Kamu teralihkan seringkali. Itu yang membuat kita jadi lelah. Tapi saya percaya kalau kita dekat sama Tuhan, Alkitab berkata kita datang pada Tuhan, jaga energi kita bisa fokus. Pilihlah untuk fokus pada panggilan kita, pada apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita, bukan pada gangguan-gangguan yang bisa datang di hidup kita. Dan energi atau energi fisik dan rohani dibaharui melalui ritmenya Tuhan. Tuhan punya ritme di hidup kita. Jangan pakai kekuatanmu sendiri, sederhananya seperti itu. Yuk kita lihat Alkitab berkata apa? Keluaran 20 ayat 8-10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Ada momen, ada waktu di mana kita rest, istirahat, kita diam di hadirat Tuhan, kita duduk dekat Tuhan. Kerjakan ritme itu dan jangan hanya sibuk pakai kekuatanmu sendiri. Saya ulang, jangan hanya sibuk pakai kekuatanmu sendiri. Elia ketika lupa akan ritmenya Tuhan, ada waktu di mana kita bekerja, tapi ada waktu di mana kita berduaan dengan Tuhan. Ada waktu di mana kita lakukan peperangan, tapi ada waktu di mana kita butuh untuk masuk kamar berdoa dan lupakan semua itu. Tapi duduk dekat Tuhan, minta Tuhan tuntun langkah kita. Elia setelah mengalahkan 450 Nabi Baal, dia kelelahan. Bahkan dia lari dan dia mendengarkan perkataan Isabel yang mengancam, dia lari kelelahan dan ingin mati rasanya. Dia kecapean, kelelahan. Dia lupa ritme ilahi dan Tuhan tidak menegur dia, tapi Tuhan memberi dia makan. Tuhan memberi dia minum dan Tuhan memberi dia tidur. Setelah itu Tuhan bicara kepadanya. Pelajaran apa yang kita dapat dari kisah Elia ini? Bahkan nabi besar pun bisa kehilangan energi kalau terus memaksa diri tanpa ritme ilahi. Ya, saya tahu ada banyak hal yang harus kita bereskan, tapi kita butuh energinya dari Tuhan. Ritmenya 6 hari bekerja, tapi ingat ada hari Sabat. Itu bukan berarti 6 hari saudara boleh sibuk, waktumu bebas, sibuk. Lalu nanti hari Minggu ke gereja. Bukan tentang itu, tapi tentang di dalam harimu harus punya waktu jeda, dan jeda itu duduk diam, minta energi dari Tuhan. Karena waktu Elia akhirnya kelelahan, kecapean, bahkan ingin mati rasanya, kemudian dia tertidur, kelelahan, Tuhan kasih dia makan, kemudian dia tidur lagi, dikasih minum, dia tidur lagi, dia melangkah dan Tuhan bicara.
Waktu Tuhan bicara, dia melanjutkan perjalanannya. Dia punya energi yang dari Tuhan. Pesan di pagi hari ini buat setiap kita. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk membereskan masalah kita. Tapi kita kehilangan energi untuk membereskannya. Kadang-kadang bukan kita tidak punya waktu untuk mengatasi masalah, tapi kita merasa tertekan karena kita tidak punya energi untuk hadapi masalah itu, selesaikan masalah itu. Tapi pagi ini Tuhan mengajar kita untuk dapatkan energinya dengan cara doa sama Tuhan. Ketika di dalammu kuat, ketika di dalammu engkau punya hubungan sama Tuhan, di dalammu bahagia, gembira. Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur untuk kau melangkah, menang, hadapi tantangan, masalah yang ada di hidupmu. Pagi ini biarlah ada kesegaran baru dari Tuhan, biarlah pagi ini ada berkat baru dari Tuhan, mengalir lewat firman Tuhan di pagi ini. Saya doa setiap kita boleh dapat semangat dari Tuhan, energi dari Tuhan, karena kita punya waktu bersama Tuhan. Mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini, menguatkan, meneguhkan, menyemangati kami. Di pagi hari ini biarlah Tuhan jamah setiap pribadi, Tuhan lawat setiap pribadi. Mereka yang mungkin merasa kelelahan, kecapean, merasa penuh tekanan, pagi ini kami mengerti bahwa kami butuh energi, kami bukan butuh tambahan waktu, karena setiap orang punya waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari. Kami bukan kehabisan waktu, tapi seringkali kami kehabisan energi. Karena kami datang sama Tuhan, minta energi dari Tuhan, semangat dari Tuhan, dan kami percaya ketika di dalam kami semangat, tampilan luar kami akan bergerak, kami akan melangkah, kami akan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kami. Berkati anak-anak-Mu seharian ini, apapun yang dikerjakan, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan, ada urapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Hanya dekat Allah saja aku dapat energi yang baru. Karenanya yang saya butuh bukan waktu tambahan, tapi yang saya butuh energi semangat yang dari Tuhan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Saya rindu setiap kita boleh menulis sesuatu di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Bahkan taruh di status WhatsAppmu. Dari mungkin 100 orang yang melihat statusmu, ada 2 atau 3 orang yang klik. Dan saya percaya bukan kebetulan ketika mereka klik, Tuhan jamah mereka lewat firman Tuhan. Bukan hanya kamu yang diberkati, banyak orang juga boleh diberkati Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!